Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Semoga kalian semua dalam keadaan tubuh yang sehat. Sekarang kita akan lanjutkan pelajaran tematik tema 9 subtema 2, yaitu tematik kelas 5. Apabila kalian sudah siap, yuk kita belajar. Muatan IPS, produk hasil kegiatan ekonomi masyarakat. Hasil dari kegiatan ekonomi masyarakat di setiap daerah berbeda-beda. Produk unggulan daerah adalah produk yang dikembangkan di suatu wilayah karena memiliki keunikan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia di daerah tersebut. Contohnya, Kota Garut mengembangkan industri kerajinan kulit sapi. Lalu daerah Bedugul di Bali menghasilkan sayur-sayuran dan buah-buahan segar seperti stroberi dan merupakan daerah tujuan wisata juga. Oke, kalian bisa lihat ya. Contoh gambarnya, kerajinan kulit sapi di Garut menghasilkan produk-produk seperti tas yang berasal dari kulit sapi, kemudian topi, dompet, dan lain-lain. Lalu di daerah Bedugul ada kawasan perkebunan stroberi, juga daerah wisata di Danau Beratan. Nah, jadi seperti itu maksudnya produk hasil kegiatan ekonomi masyarakat, produk unggulan suatu daerah. Selanjutnya, jenis-jenis usaha ekonomi. Berdasarkan cara pengelolaannya, kegiatan usaha dibagi menjadi usaha perseorangan dan usaha kelompok. Kita sudah pernah mempelajarinya. Sekarang mari kita lihat di dalam tabel perbedaan antara kedua jenis usaha tersebut ya. Mari kita lihat di sini ada tabel yang berisi usaha perseorangan dan usaha kelompok. Yang pertama usaha perseorangan ya. Kelebihannya adalah pemilik dapat mengembangkan usaha sesuai keinginannya. Lalu keuntungan dapat dinikmati sendiri oleh si pemilik dan cepat dalam mengambil keputusan. Sedangkan kekurangan dari usaha perseorangan adalah modal dan kemampuan terbatas, kreativitas usaha terbatas, dan resiko juga kerugian ditanggung sendiri oleh si pemilik usaha. Contoh usaha perseorangan adalah bengkel kecil, pemangkas rambut, rumah makan, toko kelontong, dan pedagang asongan. Kemudian usaha kelompok, kelebihannya modal lebih besar karena berasal dari beberapa orang. Lalu resiko dan kerugian usaha ditanggung bersama. Dan kelebihan yang ketiga, ide dan kemampuan usaha lebih banyak. Sedangkan kekurangan usaha kelompok, pengambilan keputusan sesuai keputusan atau sesuai kesepakatan bersama. Dan yang kedua, kekurangan dari usaha kelompok, keuntungan dibagi dengan pemilik modal lainnya. Dan kekurangan yang ketiga, kelangsungan usaha tidak menentu ya, karena bisa saja terjadi perbedaan pendapat antara pemilik modal. Lalu contoh usaha kelompok adalah CV, firma, PT, dan koperasi. Jadi seperti itu ya. Muatan SBDP, pola lantai dalam tari kreasi daerah. Pola lantai tari kreasi daerah umumnya merupakan tari yang dilakukan secara berkelompok. Contohnya tari Sodati dari Aceh, memiliki pola horizontal dan pola zigzag. Tarian ini bermakna membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk berjuang melawan penjajah. Ya, jadi kalian bisa lihat ya, contoh pola lantai pada tari Sodati ada pola horizontal dan ada juga pola zigzag. Selanjutnya, ada beberapa contoh pola lantai tari kreasi daerah. Yang pertama, pola lantai vertikal, yaitu penari membentuk garis lurus ke depan atau ke belakang. Contoh gambarnya pada gambar nomor 1. Lalu pola lantai menyilang, yaitu penari membentuk garis menyudut ke kanan dan ke kiri. Contoh gambarnya adalah gambar nomor 2. Kemudian pola lantai horizontal, yaitu penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Kalian bisa lihat pada gambar nomor 3. Lalu pola lantai melengkung, yaitu penari berbaris membentuk garis melengkung. Contoh gambar pada gambar nomor 4. Pola lantai zigzag, yaitu penari berbaris membentuk garis zigzag atau berliku-liku. Ada pada gambar nomor 5. Selanjutnya gerak tari kreasi.
Gerak tari kreasi yaitu tarian yang diciptakan melalui kreativitas gerakan-gerakan ke dalam satu komposisi tari. Gerakan tari kreasi bisa menggunakan pola lantai vertikal, horizontal, diagonal, dan melengkung. Perhatikan contoh gerakan-gerakan tari kreasi yang menggunakan properti tari berupa panahan berikut. Mari kita lihat ada 3 gambar. Gerakan pertama, mengarahkan busur ke arah kanan. Lalu gerakan kedua, memegang busur dengan kedua tangan dan menggerakkan tubuh merendah. Kemudian kembali menegakkan tubuh. Lalu gerakan ketiga, memegang busur ke arah kiri dan berlari kecil sambil membentuk lingkaran. Nah, jadi seperti itu ya contoh-contoh gerakan tari kreasi. Oke, jadi seperti itu ya video pembelajaran kita saat ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Mister Kiki terus berpesan agar kalian tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, juga tetap menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan tempat kalian tinggal. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya ya. Thank you and God bless you. Bye.